Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Jian Hasan, NIM 19325000091, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kepemimpinan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Sebelum masuk ke materi pembahasan, ini ada pertanyaan, apa sih kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan apakah dia harus menjadi sosok manusia yang banyak ditakuti orang? Maka dari itu, simak video ini ya, untuk mendapat berbagai macam pengertian dan hal-hal penting lainnya terkait seni kepemimpinan, supaya kalian dapat memahami bagaimana cara untuk membangun jiwa kepemimpinan dalam diri Anda. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Apa sih pengertian kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Stoner. Menurutnya, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan suatu kegiatan terkait sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Wahjo Sumijo. Menurutnya, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Dan juga kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya dan perilaku. Yang ketiga, Sondang P. Siagian. Menurutnya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Yang keempat, Hemhill and Cons. Kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter adalah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya karakter fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin yang terbaik. Yang kedua, teori perilaku. Teori perilaku ini mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi 2, yaitu job center dan employee center. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan situasional, yaitu kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Dan bawahannya bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh pimpinan. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif sifatnya 2 arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi,
Pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para bawahannya sehingga mereka turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugasnya. Yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan. Baik, berikutnya ada tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada dua. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau organisasi supaya tujuan dapat tercapai. Apabila tidak ada satupun pihak yang berjiwa kepemimpinan, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuannya. Berikutnya ada sifat-sifat pemimpin. Sifat pemimpin ada 8. Yang pertama, punya pendirian. Kedua, proaktif. Ketiga, jujur. Keempat, komunikatif. Kelima, terbuka terhadap pendapat. Keenam, tidak mudah iri. Ketujuh, visioner. Ke-8, sabar. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Biasanya gaya kepemimpinan ini ada di dalam organisasi militer. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang dimaksudkannya adalah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin yang memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan sebuah keputusan. Biasanya gaya ini sangat cocok untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan atau organisasi nirlaba. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pemimpin yang memberikan kebebasan untuk bawahannya. Biasanya gaya ini diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan. Karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Baik, cukup itu saja pembahasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.